sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patutlah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul lagi di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, kegiatan kita di sore hari ini yaitu pelatihan pembuatan media ajar interaktif akan segera kita mulai. Sebagai narasumber kita di sore hari ini Bapak Saiful Ramadan SPD, dan keynote speaker kita ada Bapak Sunardi SPD GR, sekaligus akan membuka kegiatan di sore kita hari ini. Tapi sebelum itu marilah kita mengawalinya dengan doa. Untuk doa saya meminta kesediaan dari Ibu Sartika Patanggilan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu dengan doa, dan izinkan saya membawakan doa dalam ajaran agama saya dan agama Kristen yang Bapak Ibu yang lain mengusulkan. Mari kita satu dengan doa. Ya, puji dan syukur ya Tuhan. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Silakan buat dulu, mau 4 kotak atau 6 kotak silakan. Yang jelas sudah. Intinya gini, yang ada harus di dalam itu adalah profil materi, karena tidak mungkin ini kan nanti bisa digunakan oleh siapapun. Jadi penting ada materinya di dalam. Kemudian ada pustakanya, kita mengambil referensinya di mana. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti ada evaluasinya, itu dalam bentuk kuis. Kemudian ada kreator. Oke ya. Ambil di bentuk, masuk di elemen, terus ada bentuk. Oke, sudah. Kita buat dulu, gak usah terlalu banyak dulu karena waktunya sedikit lagi. Kita buat aja tujuan pembelajaran dulu. Kita buat 2 aja, ya. Kita buat, yang penting teman-teman nanti bisa membuat, nanti bisa dikembangkan. Saya kasih waktu 1-2 hari untuk kembangkan. Nah, teman-teman silakan di tujuan sama kuis aja dulu bikin. Karena kalau kita mau bikin semua, nanti lama di mendesain. Tujuan sama kuisnya aja. Ayo, bikin doa aja dulu, nanti baru kita kembangkan ya. Nanti saya kasih waktu 2-3 hari. Yang penting teman-teman paham seperti apa mendesainnya, kemudian seperti apa nanti lanjutannya. Oke, buat saja tujuan sama kuis. Yang penting ada dulu kata tujuan sama kuis. Kalau elemen ini nanti baru itu gampang, sisa dicari apa yang berhubungan. Iya. Tujuan sama kuis. Kalau materi nanti teman-teman bisa tambahkan. Saya kasih waktu nanti setelah kegiatan ini 2-3 hari. Ya.
Karena itu yang yang agak lama nanti nih. Oke, tujuannya silakan masuk di slide berikutnya, tambahkan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Ya, perkembangan agama. Ini sudah, ini apa? Iya. Ini sudah ibu punya? Iya, berarti sudah. Ingat teman-teman, meskipun semua tujuan yang kuis saya berikan, tetap kita mengacu kepada dompet yang akan dikasih oleh Bapak. Ya, tetap. Pak, apakah di sini atau setelah selesai rampung semua? Karena Bapak mau menilaikan keseluruhan. Intinya gini, siapa yang sudah selesai dan berani mempresentasikan, kita lihat. Ini yang sudah selesai, yang siap dipresentasikan, nanti kita pilih mana yang terbaik. Oke, jadi 300.000 cash itu Pak. cash Pak. Aduh, kalau materinya Pak. Urusan panitia. Oke. Ini kan Bunda terlalu terang. Kalau Bunda pakai warna ini, itu akan tertutupi. Berarti Bunda silakan ke elemen, kemudian kita cari yuk apa yang bisa mengalasnya supaya dia tidak tertutupi. Nah, seperti ini kita sebut, kita tarik nih, nanti tidak sesuai. Ini, turunkan, buka fontnya, ibu mau cari font apa? Tekan ini, tarik, pisahkan, coba warnanya. Misalkan kita ubah warna putih, pelan. Gimana warna? Oke, sudah. Silakan tujuan pembelajarannya diuraikan. Kalau sudah di tujuan pembelajaran, kita masuk di slide selanjutnya. Iya. Jadi gini, itu di slide manapun sebenarnya bisa. Cuma nanti hyperlinknya nanti sebelum saya untuk mengajarkan itu nanti dikaitkan dengan slide berapa. Nah, kita kan nanti mau kerja ini dulu. Berarti di sini tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu di slide ini kita masuk di kuis. Oke. Jadi kita jadi yang tujuan pembelajaran ini. Kayak biasa. Bikin backgroundnya kayak tadi mendesain ini. Iya, bisa. Iya, intinya teman-teman di sini bisa paham bagaimana mendesain, kemudian bagaimana membuat, bagaimana bisa nanti menghiperlinkkan. Ketika kita ketik tombol ini, dia akan lari ke sini. Begitu. Tidak pakai rumus, hanya pakai link. Sudah aman? Sudah? Ini contoh kayak ini kenapa?
Sudah tujuannya sudah Pak? Ya silakan dibikin tujuan pembelajaran baru kita masuk. Gimana Bu? Sudah dapat? Oke. Kan ini Mas Uang ini, Ibu mau kasih bawahnya, berarti di atas ini. Ini ada warnanya. Oke. Terus contoh ini ada gratis, ini ada satu belakang, ini jadi apa? Ini warnanya sama, itu warnanya kita. Nah, kita masuk Mas. Wih, sudah diterima kasih. Sudah ya, kita masuk di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya tujuan sudah tadi ya. Selanjutnya kita bikin slide quiz. Setelah tujuan kita bikin slide quiz, karena hanya 2 itu yang kita mau pelajari dulu. Nanti kurang lebih seperti ini ketika kita membuat tujuan pembelajaran, terus yang lain. Oke, sudah sampai tahap quiz. Iya, slide 4 ada quiz. Teman-teman tidak apa-apa bertanya kalau misalkan ini. Iya. Wah, Pak, ini teman-teman sangat serius Pak. Berarti, aduh teman-teman ini bahaya ini. Ingat, saya kasih motivasi lagi 300.000 kawan-kawan. Iya, betul. Nanti kalau dikata kuisnya, silakan teman-teman pilih font yang semenarik mungkin. Nah, terus teman-teman lihat ada tombol start di atas. Ya, caranya masuk di elemen, ketik start. Iya, itu akan ada banyak pilihan tombol mana yang kira-kira sesuai dengan temanya yang Bapak Ibu Guru nanti pakai. Nah, itu. Ayo pilih yang gemoy-gemoy, lucu-lucu. Pak Ipul masukkan mungkin yang ini kan kalau di Pak Ipul pembatik. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh
logo sekolah kan, supaya nanti ketika kalian bagi di rumah ini ya, rumah belajar atau di ruang BTK, teman-teman lain bisa akses bahwa ini karyanya kalian, seperti itu. Jadi sekaligus belajar untuk berbagi. Jadi ada identitas, logo sekolah, kemudian nama dari Bapak Ibu masing-masing. Terus itu Bu, Bapak Ibu yang Kemendikbud itu paradigma lama, sekarang Kemendikdasmen. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mencari sesuatu informasi, jangan klik yang ada kata butnya, kan itu Mas edisi lama. Kemendikdasmen. Sama dengan teman-teman cari info GTK, kalau buka yang ada tulisan but di belakangnya berarti itu lalot, itu tidak akan terbuka. Kalaupun terbuka masih informasi yang lama. Bagaimana, sudah selesai kuis? Contoh saya bikin ini kuis. Jadi sudah, di kuis sudah. Nah, kalau sudah di kuis berarti kita sudah masuk di sudah kuis, berarti kita masuk bikin slide baru lagi. Terus kita bikin sesuai dengan ininya. Nah, di kuis itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, bikin pertanyaan sesuai dengan materi yang Ibu bikin. Contoh, seperti di atas. Ini saya kasih gambar, kemudian pertanyaan, bahasa isyarat tersebut adalah ayah, benar atau salah? Jadi teman-teman misalkan contoh Ibu di samping itu adalah Pulau Papua, benar atau salah? Contohnya seperti itu. Apa? Dia mana? Sudah kuis begini. Ya, ketik di sini. Gambar
sudah? Pak, memang sepertinya ada part kedua ini. Yang mana? Ayat. Lihat, saya ketik salah ya. Nah, bikin dulu, nanti saya ajar. Bikin dulu semua tulisannya, nanti baru saya ajar. Ya, kalau saya ketik benar, bentuk. Ibu. Gimana? Ya kita ubah, mungkin kurang maju dulu. Ada, kita bisa duit, kita bikin. Mau ke tengah, ini cukup. Bisa aja secara suka. Nah, untuk membuat ini, bagaimana? Sudah? Oke, sudah? Nah, tanda checklist dan salah ini saya cari di elemen. Sisa ketik benar, atau kalau mau cari yang tanda silang, cari salah atau kali. Boleh di elemen, terus cari tanda benar atau salah. Sudah? Oke, sudah, kita masuk selanjutnya. Oh, sabar.
Sudah? Oke, waktu semakin mepet. Ya. Sebenarnya itu dia tidak mengikuti kayak saya benar salah. Contoh pertanyaannya, di bawah ini warna apa? Nggak usah benar salah. Kalau misalkan contoh ya, Bu, warna apakah ini? Dua-duanya biru. Nah, terus kalau misalkan dia pilih ini, benar harusnya karena biru. Cuma tulisannya yang salah. Kecuali ibu pertanyaannya tulisan apa di bawah ini. Jadi contoh, warna apa di bawah ini? Kasih di sini. Ini hilangkan tulisannya, ini hilangkan. Contoh ini atau ini. Apakah di bawah ini berwarna biru? Nah, bikin dua di sini. Bikin ini warna biru, satunya warna merah. Nanti pasti akan dipilih antara biru yang merah. Gak usah dikasih silang sama benar kalau pertanyaannya seperti ini. Apakah di atas? Oh iya, akar batang. Gak usah tanda benar salah karena itu tidak perlu validasi benar salah. Ketika nanti diketik dia ketik akar, nanti kita bikin selanjutnya. Kalau misalkan pertanyaannya jelas, yang manakah angka 8? Tidak usah ada benar salah. Gak usah, itu aja. Nah, karena tidak pilih 8 yang 9. Sebentar. Bagaimana Pak Igo? Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya jelas ya, kayak yang manakah angka 8 di bawah ini? Ada di pilihannya, misalkan pilihannya jangan cuma 2 ya, misalkan bisa 3 sampai 4, A, B, C, D, E, 8, 9, 6, 7. Jadi tidak perlu ditulis lagi benar atau salah. Nanti kita masuk di slide selanjutnya baru ada kata benar atau salah. Kalau yang saya kan di sini praktekkan bahasa isyarat. Gambarnya bahasa isyarat. Jadi pilihannya di pertanyaannya bahasa isyarat tersebut adalah sudah. Oke, sudah. Nah, setiap kita membuat satu pertanyaan, maka di slide selanjutnya harus ada slide benar dengan salah. Sudah ya? Kita masuk ke selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya setiap kita membuat satu pertanyaan seperti ini harus ada di belakangnya benar atau salah. 2 slide. Yang slide benar 1 slide salah juga 1, silakan dibuat. Sama-sama mendesain seperti itu, terus nanti cari kalau mau yang bergerak-gerak kayak saya, cari animasi.
Ya, jadi silakan buat. Kalau misalkan teman-teman mau yang bergerak-bergerak, kalau yang bergerak biasanya itu animasi atau GIF, GIF. Ketik di elemen. Iya, benar atau salah. Jadi 2 slide Bu. Ada slide benar, ada slide salah. Bagaimana Bu? Iya. Iya. Kalau benar salahnya tergantung teman-teman ya, yang menunjukkan itu benar. Contoh misalkan tidak usah tanda benar, tapi misalkan lampu terus ada tulisan benar, itu bisa. Terus jempol itu bisa. Yang menunjukkan itu lambang itu adalah benar. Iya. Iya, salah slide tersendiri. Bagaimana Pak? Bisa, malu bertanya. Udah? Benarnya sudah? Nah itu, kita kan. Ya betul. Benar. Oke. Atau good job, bisa. Atau luar biasa. Nah, bisa. Coba ketik jempol. Sepertinya tergantung dalam sini. Oke, begini aja. Oke, slide selanjutnya Bunda, salah. Contoh di kata animasi salah, anak-anak menangis bisa, baru kasih tanda silang. Oke, sudah? Nah, ini selanjutnya ini akan sama. Kita buat lagi satu soal. Ya, kita buat lagi satu soal. Gimana? Bu Murni, Bu Rizka, Bu Ana, Bu Eva? Sudah? Ya, bikin lagi satu soal slide selanjutnya. Ya. Satu soal lagi. Kenapa satu soal? Supaya teman-teman saya ajarkan tidak perlu lagi mendesain benar atau salah. Sisa di copy-copy ke belakang. Satu soal yang benar atau salah sudah di copy ke belakang. Copy terus supaya tidak mendesain lagi.
Gimana? Sudah bikin soalnya satu? Ih, barunya soal. Satu dulu. Kenapa? Gimana? Sudah di soal kedua? Sudah soal keduanya? Kalau soal kedua sudah selesai, teman-teman tidak perlu bikin benar salah di study copy. Duplikat ke belakang. Jalankan. Di mana umat Katolik berada di rumah, berarti supaya menarik di sini. Oke, sudah. Berarti ini perhatikan supaya teman-teman tidak membuat ulang lagi tanda benar dengan salah ini. Berarti yang ini tanda benar dengan salah ini sisa di copy. Copy ditulis taruh di belakangnya soal. Iya, slide berikutnya. Intinya semakin banyak soal yang kita pakai, semakin banyak juga benar salahnya di belakang. Cara kopinya, tekan di bawah ini, terus klik kanan, kita tekan ya, yang di bawah, klik kanan, salin, atau Ctrl C. Nah, di slide berikutnya, di plus ini, kita klik satu kali lagi, klik kanan, terus tempel, akan tersalin. Sudah? Apanya, Bu? Oke. Mami udah salah. Yes. Lanjut lagi bikin soal lagi.
kunci juga lah. Ya enggak. Ya aku kunci. Sudah? Apa? Lihat juga datang. Waktu menunjukkan kurang sedikit lagi jamnya. Bagaimana sudah? Sudah ya? Coba. Kalau sudah, coba diperhatikan. Kira-kira di desain teman-teman kira-kira saya tanya dulu. Sudah ada judul? Sudah ya? Di halaman awal. Di sini ada tombol home. Silakan. Ini adalah navigasinya. Ini yang kita klik-klik nanti. Kalau misalkan tombol home ini, dia akan masuk di menu, di home-nya, di ininya. Tapi bikin dulu, baru nanti terakhir baru kita hyperlinkkan. Ketik di elemen, ketik home, rumah. Silakan pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sudah? Silakan diposisikan dimanapun Bapak Ibu mau taruh. Tapi saran saya, jangan taruh di bawah, karena di bawah itu nanti kita jadikan sebuah web itu nanti ketutupan. Jadi taruh antara di tengah sini, mau taruh di tengah sini boleh, atau taruh di atas. Bisa juga bukan home, start juga bisa. Memulai. Sudah? Oke. Kalau begitu silakan teman-teman masuk di slide tujuan pembelajaran. Taruh juga home. Itu tak bisa. Iya, di tujuan pembelajaran kasih home. Itu tak bisa. Sudah? Menurut saya ya, home-nya itu disamakan aja dari awal, jangan dikasih beda-beda. Jadi di copy-copy aja ke belakang. Karena kalau beda-beda nanti anak-anak bingung. Sudah? Di tujuan pembelajaran juga berarti ditambah home. Kemudian sama juga di pertanyaan, di kuis. Bukan kuis. Iya, kalau kuis, iya home juga ada home di kuis, di soal. Pokoknya setiap slide ada home. Supaya ketika memang anak-anak bentok di sini, misalkan kebingungan di sini, terus mau pindah alam, pindah ke sebelumnya, bisa langsung ke home, dia kembali ke menu. Iya, semua slide ada home. Sudah? Sahabat saya mau tahu, sampai di sini ada yang masih kebingungan tidak? Kalau Bu Murni nanti dia dikasih privat sendiri. Jadi Bu Murni itu ada
pengecualian. Nah, nanti kita kasih itu. Tapi kalau ibu tidak selesai, kecil kemungkinan 300.000 bu. Ibu bisa di mana? Ini. Ya pilih aja yang ibu mana mau pakai. Kalau misalkan mau cari yang lebih banyak, ini di sini kan ada. Nah, pilih grafis. Tuh, nah pilih. Mau seperti saya, mau gunakan home-nya lebih menarik, silakan. Mau pakai home juga bisa. Oke. Nah, iya semua. Nah, kalau home itu berarti dia kembali ke halaman utama. Terus di sini teman-teman lihat ada tombol next dengan balik. Ini. Kalau tombol ini nanti dia akan masuk di halaman selanjutnya kalau kita tekan ini. Kalau ini dia kembali ke halaman sebelumnya. Taruh di pokoknya di sampul jangan, karena tidak akan maju kan. Terus menu tidak usah. Nanti bikin di tujuan. Bikin di tujuan, dia tombol next dengan kembali. Pokoknya di tujuan sama nanti di soal-soal. Kalau di sini kalau di soal saya tidak kasih tombol kembali, tapi saya lebih ke home karena kalau di soal nanti itu kan sudah lain dari elemen sebelumnya, kayak materi sudah lain dari soal, jadi tidak perlu kembali ke sana. Jadi saya arahkan kembali ke home. Oke ya, sudah. Di next itu ada di tujuan sama soal. Sama, itu bagi dua ya. Ya udah tapi dan Sudah. Ada nih. Klik saja B. Kalian dua saja yang di luar sampai kepanasan baru masuk. Next di mana-mana juga. Masuk di elemen. Iya, di soal sama iya tujuan. Tujuan hidup. Sama yang benar salah. Soal tujuan benar salah. Soal tujuan benar salah. Kalau di benar salah nggak usah next, tidak usah next back. Kalau di benar salah back, bukan next. Iya. Next juga bisa. Nanti sisa value-nya diarahkan ke soal berikutnya. Iya, next.
next saja nggak apa-apa. Di benar salahnya next juga boleh. Kasih aja next biar nanti kita hiperlinkkan ke soal berikutnya. Soal bisa next yang back. Iya. Apa yang tidak perlu baik? Bisa. Semuanya bisa sih. Kehidupan yang tidak perlu Iya. tidak perlu baik. Iya. Ya ampun. Oke. Sudah? Minum ya banyak minum. Sudah? Next ya. Bisa juga kalau mau kasih back ya bisa, nggak apa-apa. Nanti kita arahkan aja perninya kemana. Next. Go home saja. Nah. Atau back juga bisa nanti kita arahkan ke kuis. Kan tergantung dari hyperlinknya kemana. Tapi bagusnya kayak itu aja. Oh. Sudah? Kalau sudah, misalkan gini ya, sudah mendesain di soal pertama misalkan, sudah back yang home, sisa copy, terus nanti jangan dipindahkan posisinya karena akan nanti bingung. Copy posisinya disamakan, biar anak-anak tahu oh ternyata kalau di sini back, di sini home. Sudah? Benar salah bisa naik bisa baik. Home harus ada. Home semua slide itu ada. Karena ketika bingung kembali aja di awal. Iya. Sudah? Oke, kalau sudah kita masuk di sudah? Ibu Oke, kalau begitu kita sudah masuk di hyperlink. Jadi untuk kasih connect ini MP-nya teman-teman. Setelah ini ya, setengah jam lagi saya kasih waktu untuk memperbaiki, artinya merapikan kembali. Siapa tahu masih ada yang perlu ditambahkan, terus perlu diperbaiki posisinya, diganti desainnya boleh. Yang penting teman-teman sudah paham toh? Oke, saatnya kita kasih connect. Perhatikan baik-baik. Sabar ya, saya kasih dulu. Oke. Di menu lembar pertama, coba perhatikan teman-teman. Ayo. Di menu pertama ada home kan? Di sini ada saya pilih start di home. Kalau di halaman ini, di sini ada home. Ini kita mau arahkan supaya ketika kita klik, dia masuk di menu. Caranya, perhatikan baik-baik. Kita tekan tombol yang mau kita bikin kayak home tadi. Ini di sini start saya bikin. Nah, klik kanan. Sabar.
Oke. Di menu home ya, di menu home, klik kanan, terus tautkan. Slide pertama. Iya, home kan, ada home di situ dibikin kan? Ketik, tautkan. Nah, di sini ada ketika kita pilihannya, ada beberapa pilihan. Coba perhatikan. Nah, di halaman kedua itu menu kan yang teman-teman buat. Nah, berarti kita pilih halaman kedua. Selesai. Iya. Nah, contoh, coba ditampilkan kayak gini punya teman-teman. Caranya, di bawah ini ada tombol ini. Klik, dia akan full layar. Coba teman-teman tekan tombol home-nya. Dia lari kemana kira-kira? Iya. Oke. Saya ulang. Teman-teman sudah di hyperlink? Sudah dikonekkan? Ya kita coba. Teman-teman ketik ini. Bukan ketik, tekan yang di bawah ini. Tolong. Teman-teman silakan klik ini. Terus klik. Nah, tadi sudah di hyperlink home-nya. Coba ketik home-nya. Belum. Ada yang belum ternyata. Jadi klik di menu home-nya. Klik dulu satu kali. Terus klik kanan. Terus tautkan. Iya, tautkan. Nah, tautkan ke halaman kedua. Pilih, pasti muncul ke bawah. Halaman 2. Ke bawah. Ya. Halaman 2. Oke. Selesai. Ya, silakan masuk di halaman pertama. Ditampilkan secara ini. Nanti dia. Nanti dulu dia sampaikan ini nggak bisa. Tadi ini gimana? Ini belum terkenal tadi. Iya. Itu sakit. Tutup itu ya. Ya. Sudah? Sudah ya? Coba. Bisa nggak? Sudah ya? Oke, sudah? Sudah ya? Sekarang di home itu teman-teman ada bikin apa? Ada kuis, ada tujuan pembelajaran. Oke, sekarang contoh ini saya bikin ya. Misalkan Ini. 8 menit lagi. 1 jam lagi. ini ada kuis, saya bikin. Nah, ini kan terpisah antara tulisan dengan yang di belakang warna putih ini. Supaya nanti menyatu, tekan tulisan background warna putih ini, terus tekan shift, jangan dilepas, terus tekan tulisannya. Dua-duanya terpilih. Setelah itu di atasnya ada kelompokkan. Tadang, jadi satu. Oke.
Oh, kalau langsung menghitung di situ tidak usah. Berarti itu sudah menyatu, terpisah. Oke, klik yang kotak, terus tekan tombol shift, jangan dilepas. Klik lagi tulisannya. Terus lepas shift, kontrol, tekan kontrol, atau kelompokan aja, kelompokan. Tidak ada. Oke. Ini nih, perhatikan. Tidak usah. Ini ada menu. Ini shift. Kamu udah terpilih dua. Kontrol G aja. Tapi kalau tujuannya sudah satuan sama Tidak usah. Kontrol G. Oh ya sudah. Berarti kontrol G itu kontrol grup. Kontrol G. Iya. Baru Sudah. Kalau dia sudah tergabung. Sudah. Nah, sekarang yang sudah, silakan sama seperti tadi yang kita hyperlink yang home. Jangan pisahkan ini, bisa kita pisah lagi. Jangan suka pisahkan sesuatu yang sudah menyatu. Ya, ini kan sudah menyatu. Ya, tujuannya kita kasih satu, jangan pisahkan lagi. Oke, sekarang sama yang tadi. Ketika home itu kita hyperlinkkan kemana? Berarti klik Klik apa tadi? Bukan. Quiz. Apa kata yang disatukan? Quiz dulu. Klik quiz. Klik kanan, masuk di tautkan kayak tadi waktu kita buat home. 3 yang lari. Iya, lari ke menu quiz. Mana? Ke bawah punya. Jangan di depan dulu quiz. kuis ya. Yang soal itu kan Pak Ibu. Ya, di kuisnya akan ada halaman pertama dibikin, tidak ada? Ada halaman pertama. Ada kuis. Siapa berarti ini? Mana sih? Pokoknya yang kuisnya yang saya terima harapan. Berarti begini ada satu. Ya, sudah. Ini tujuan baru yang tujuan belum banget sih. Sudah? Jadi yang di kuis, coba. Tadi kan sudah diperlihatkan ke kuis ya? Sudah diperlihatkan ke kuis ya? Sekarang di kuis itu untuk memulai kuisnya berarti ada tombol start atau next di situ ya. Start dong? Ya, startnya lagi yang kita hiperlinkkan ke soal nomor 1. Iya. Berarti kuisnya di start. Iya. Itu ditautkan lagi. Tautkan lagi ke soal nomor 1. Berarti halaman yang berikut ya. Iya. Iya yang ini yang kau di halaman. Soal toh? Sudah? Startnya sudah di nomor 1. Nah, sekarang di start di nomor 1 itu ada tombol next. Ya, soal nomor 1 ada tombol next. Silakan di hyperlink atau ditautkan ke soal nomor 2. Hah?
Iya. Tautkan ke soal nomor 2. Ya, nextnya. Soal nomor 2 ya, bukan halaman nomor 2. Yang mana? Di start di nomor 1 aja. Di start nomor 1 aja. Kalau yang nomor 1 sudah, kalau nomor 1 berarti tombol nextnya ke soal nomor 2. Karena soal nomor 1 kita sudah selesai. Berarti kita mau ke soal nomor 2. Berarti kita tekan tombol next. Oke, bikin. Sudah? Iya. Sudah? Backnya ke soal nomor 1. Iya. Nomor 1, back. Kembali ke nomor 1. Tombol backnya. Kalau misalkan ada ya tombol back, kalau tidak ada jangan. Iya. Ada juga di situ tombol home. Tautkan kembali ke menu. Iya. Pokoknya semua yang ada tombol home, kembalikan ke menu. Ke depan. Halaman 2. Halaman 2. Menu. Iya. Semua home harus kembali ke menu. Sudah? Sambil itu ya, sudah tahu toh home semua kembali ke menu. Tadi itu belum kita kerjakan yang jawabannya benarkah atau salah. Kira-kira bagaimana caranya? Iya, benar. Tautkan ke, untuk jawaban yang benar, tautkan ke slide benar. Gimana? Sudah? Yang benar berarti dia lari ke tombol, ke menu yang benar. Terus yang salah kembali ke menu yang benar. Salah. Untuk bunyi-bunyi, mau bunyi-bunyi. Oke. Oh sabar ya, sabar. Oh cepat sekali. Sudah? Bumi? Sabar, Pian, sabar. Yang angka yang salah, yang pilihan jawaban yang salah, itu tautkan ke slide salah. Kalau yang benar, jawaban yang benar. Oke, gimana? Oke, berarti yang mana yang benar jawabannya di sini? Merah toh? Oke, klik merah. Tautkan kepilih ke yang benar. Mana tadi? Oke, ya selesai. Nah, yang salah ini tautkan ke yang salah. Gitu sudah. Gimana? Gini, ini kan animasi. Bentar kembali tadi. Ini animasi susah, tidak bisa ditautkan kalau animasi. Jadi cari dulu yang biasa aja. Itu tidak akan muncul tombolnya. Gimana?
teman-teman gimana? Sudah ya? Aman? Apa itu? Ada yang mau dibanting? Sabar dulu ya. Menu. Iya. Jadi kan ah. Gimana sudah? Belum. Oke, home-nya ya, jangan lupa home-nya di backup semua di menu. Semua halaman. Home. Kembalikan ke menu semua. Berikan ke menu. Sebenarnya ada cara cepatnya, cuma saya kasih dulu supaya teman-teman terbiasa. Jadi home itu ketika sudah dihiperlinkkan di pertama bisa di copy sampai di belakang. Jadi tidak perlu satu-satu sebenarnya. Cuman supaya teman-teman terlatih, gitu kan? Kan biasa kalau saya cuma kasih praktek satu kali nanti lupa, jadi berkali-kali aja biar nanti terbiasa. Sudah? Ih, nagalan Bu Ati. Udah? Ada permintaan mau bunyi-bunyi? Kalau oke ya. Sekarang masuk di bunyi-bunyi katanya. Nanti ada waktunya setengah jam saya kasih untuk memperbaiki. Ya, yang penting teman-teman paham konsepnya dulu. Oh iya, bunyi-bunyi dulu katanya. Nah, masuk di elemen. Sini cari menangis. Cari di audio. Di sini nih, lihat, perhatikan. Ini ada pilihan di atas, semua grafis, foto, video, audio. Oh iya, ada. Nah, silakan pilih teman-teman yang mana mau menangisnya. Mau menangis parah kah? Setengah parah? Iya. Kalau dibenar itu bisa tepuk tangan. Tapi caranya jangan sembarang. Contoh, ini kan benar, misalkan ini slide benar. Kita contoh ya. Atau ini kita buat ini slide salah. Nah, silakan masukkan. Nah, taruh di sini. Di sini, di bawahnya slide-nya. Nah, ini bisa ada juga yang bisa nanti bisa diperpanjang, tapi ini tidak bisa karena cuma sedikit. Di bawahnya slide yang mau kita kasih audio menangis misalkan. Masuk di slide, tekan slide yang kita mau kasih, terus tekan elemen, tekan misalkan kata kuncinya menangis, pilih yang di atas sini ada beberapa pilihan, ada foto, video, audio, bentuk, pilih audio. Nah, klik yang mana yang kita mau gunakan. Misalkan ini tidak apa-apa karena kan nanti bisa dipakai sama orang tuanya untuk membantu pelajaran gitu. Nah, coba yang sudah, coba ditampilkan lagi secara utuh. Kayak gini. Tak? Sudah? Di tombol ya, yes yang benar, berarti kasih tepuk tangan ke apa? Atau hore? Sudah?
Sudah ya? Contoh bagian depan. Ini kita baru mau start ini sudah mau kasih musik. Bisa? Kasih musik apa? Bisa. Bisa juga kalau kita punya audio yang mau dimasukkan bisa. Misalkan kita punya musik sendiri mau dimasukkan di sini bisa. Sama. Sudah? Ayo, baru saya kasih waktu ini setengah jam lagi. Coba saya kasih waktu setengah jam ya. Setengah jam baru kita presentasi beberapa orang acak aja. Sudah? Oke, teman-teman tidak usah dulu terlalu jauh milih musik karena waktu terbatas. Intinya teman-teman paham, ya? Oke, kalau begitu saya kasih waktu tidak usah 1 jam karena waktunya ternyata sisa setengah jam lewat 9 menit kita sudah buka puasa. Kecuali masih ada tambahan waktu setelah buka puasa, Pak? Bisa? Oke. Kalau begitu saya kasih waktu teman-teman setengah jam untuk memperbaiki teman-teman punya desain. Silakan mau bentuknya ke desainnya ke apa silakan ya. Setengah jam saya kasih waktu. Baik, Pak. Enggak itu saja. Baik, permintaan tuan rumah. Jadi untuk membuat kita hikmah di tempat makan, jadi kita ambil waktu yang saya kembalikan tadi. Nanti saya kasih waktu 1-2 hari untuk memperbaiki di rumah sebelum kita ini. Saya mau ajar yang tadi yang saya kirim, tapi waktunya terbatas, tidak cukup. Jadi teman-teman, untuk efisiensi waktunya, kita langsung masuk di presentasi aja, ya Pak ya, biar nanti ada waktu buat kita lihat ini setengah jam lagi misalnya. Ini, kalau saya kasih 2 pilihan, kita tuntaskan sampai betul-betul selesai baru presentasi. Nanti presentasinya di sekolah saja. Oke, kesepakatan ya. Nah, jadi materi yang Pak Ipul memang mau kasih sampai kita batasi sampai jam 6. Kemudian kita penutupan 10 menit, 5 menit sebelum berbuka kita berpindah tempat ke resto. Jadi batas jam 6. Materi yang memang Pak Ipul masih mau sampaikan ke teman-teman silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau masih ada yang mau didampingi silakan. Tapi untuk yang presentasi yang 300 tadi tetap, tapi nanti kita bikin di sekolah. Sepakat? Oke. Jadi jangan sampai nanti teman-teman presentasi sebenarnya masih punya ide dan kreativitas yang lain, tetapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin sudah bikin yang apa adanya saja. Jadi hari Senin, terserah nanti teman-teman pilih mau hari Senin kah, mau Selasa, kapan kita duduk sama-sama untuk presentasi baru saya tunaikan janji saya tadi yang 300 tetap. Iya, karena itu utang, takut saya. Jadi tetap kita bagi karena itu sudah kesepakatan tadi. Saya kira Pak Ipul selesaikan saja sampai jam 6 sore. Supaya kita penutupan 5 menit baru bergeser ke resto. Jadi setelah kita ke resto tidak balik lagi ke sini. Jadi prepare semua teman-teman sudah bereskan perlengkapannya masing-masing supaya kita fokus di resto, bisa kita duduk lama-lama di situ. Jadi ambil dulu snack, ambil buah, baru nanti tutup dengan makanan berat. Karena kalau kita keburu-buru waktu nanti ada yang mungkin teman tidak bisa langsung makanan berat karena kita pikir masih mau kembali ke ruangan ini, jadi kayak keburu-buru. Jadi kita selesaikan mungkin sampai
Jam 8 kan setengah 8 di resto baru kita bubar. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi saya Kalau bisa kerja 1 tahun sudah. kalau saya Pak, ini kan teman-teman sudah paham nih hyperlinknya seperti apa, terus gimana masukkan elemen-elemennya. Sisa nanti perlakuan yang sama. Di sini kan baru kita buat 2 kuis dengan tujuan. Jadi teman-teman silakan nanti dilengkapi. Ya, jadi pertemuan selanjutnya masih ada 1 materi yang saya belum berikan, yaitu bagaimana membuat suatu dokumen dalam bentuk PDF yang tadi saya tampilkan di awal, yang start itu untuk masuk DMPI-nya itu belum. Jadi nanti pertemuan selanjutnya Pak, selain presentasi ini ada materi 1 lagi yang mendesain. Nah, desain itu nanti yang dimasukkan ke Google Drive atau di ruang GTK. Jadi teman-teman, saya kasih kesempatan baiknya Pak ya untuk lebih matang lagi desainnya. Nanti kita bikin di pas Kombel, karena Kombel kita tidak pernah jalan juga Pak. Jadi mungkin baiknya kita bikin di pas Kombel, ya, biar nanti Kombelnya jalan, materinya juga jalan. Bagaimana Pak? Iya ya teman-teman. Jadi untuk materi hari ini saya cukupkan. Sebelum saya cukupkan, saya mau bertanya dulu. Ya, saya mau bertanya dulu sama teman-teman. Tidak perlu tegang, pertanyaannya pertanyaan santai. Jadi saya cuma mau tanya, gimana kesan-kesannya setelah dapatkan materi tadi? Silakan, tadi saya sudah siapkan panitia sticky note. Silakan dibagi. Ya, silakan teman-teman. Gimana perasaannya setelah mendapatkan materi ini? Yang pertama perasaan, yang kedua iya, ini Pak masih karena sudah selesai setengah jam materi ini. Iya, materi. Contoh ini program, nanti di belakangnya dia. Tapi bisa juga di belakang. Nanti tergantung materinya. Gimana? Apa yang ditulis itu? Perasaannya setelah menerima materi ini. Bisa emoji saja toh? Terserah. Bisa emoji toh? Iya, terserah. Intinya teman-teman, pertanyaan pertama ya, perasaannya apa? Itu dulu. Perasaannya gimana? Campur aduk. Perasaan campur aduk antara pusing dan lapar. Sambil ini ya, sambil jalan ya, teman-teman, kalau ada masih kesulitan mengenai desainnya silakan ditanyakan. Sabar, masih ada pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua, ya, perasaan kedua. Pertanyaan kedua, pesan kesannya mengenai materi yang barusan saya paparkan. Pesan dan kesannya. Kesan. Mungkin pesannya buat pemateri, buat panitia, buat saya menjelaskan mungkin terlalu cepat, atau mungkin membuat teman-teman kebingungan. Pesan mie ayam 1.
Oke, karena Bapak sudah menjanjikan tadi 300.000, saya juga tidak mau kalah. Saya juga tidak mau kalah. Tentunya saya tidak mau kalah didukung oleh panitia. Dibagi rata. Ya, sudah ya. Kalau sudah silakan ditempel teman-teman. Baru kita saya bagi-bagi begitu. Ada sebelah sini juga ada, sebelah sini juga ada. Ayo. Terlalu jauh sampai ke situ. Iya, tidak apa-apa. Cuma nanti baca tulisan-tulisan. Oke. Ayo sudah kan? Simpan Iya. Sekarang kita tadi kan sudah kita berpikir keras. Jadi kita happy-happy dulu. Oke, sudah? Ya. Sudah ya? Masih ada yang menulis? Sudah? Sudah? Ibu Pera mau kemana? Oh, cepat. Oke, berarti yang dua orang ini tidak ikut kuis ya? Waktu. Sudah. apa ini? Ya karena sambil menunggu Bu Vera dengan ini, saya mau Iksan dulu bacakan ini. Masya Allah. Saya pengen Ibu Tika bacakan satu komentar terbaik di sebelah sini. Kemudian nanti yang sebelah sini Ibu Murni yang bacakan komentar menurut Bu Murni komentar yang paling unik terbaik di sebelah kanan saya. Oke, silakan Bu Tika. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk membacakan salah satu dari catatan teman-teman yang menarik ya buat saya. Iya, betul. Di sini tidak ada namanya sih. Soal pertama perasaannya ya. Iya. Ya, di sini perasaannya bahagia dan sedikit sulit. Wah. Kemudian pesannya penyampaiannya terlalu cepat untuk materi ya. Kemudian kesannya terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Jangan-jangan tulisannya Iksan. Oke, terima kasih banyak Bu Tika. Aplaus dulu sama Ibu Tika. Nah, terima kasih banyak. Artinya gini. Kemudian selanjutnya Ibu Murni. Aduh, Bu Murni kalau ada satu atau lebih dari satu yang unik menurut Bu Murni silakan. Dia baca dirinya sendiri. Dia punya. Oke, saya baca ya. Ini senang. Sangat beruntung bisa ikut pelatihan pembuatan MPI ini. Ulang ya. Sangat beruntung bisa mengikuti pelatihan pembuatan MPI ini karena dapat ilmu baru dalam membuat media pembelajaran di kelas yang bisa membuat interaksi lebih menarik antara guru dan siswa. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat Bu Murni dan kita semua. Oke, baik. Terima kasih dari Oke ya, permintaan tuan rumah. Yang mana Iksan ini? Ini ya, bahasa Thailand. Yang ini tapi Thailand yang Sanskerta. Kalau yang terbaru saya sudah bisa, tapi yang lama saya belum bisa. Oke, namanya masih lengkap, masih bagus. Satmo, tisainya pada sibuk. Pasio Koyadi. Oke, Javan, oh dia ingat Jovan. Yohari karena sebenarnya bukan bahasa Thailand, sepertinya Kamoro. Supri, ada Supriyadi
tadi. Saya basuh juduk, oh Tuhan. Dan ada Gut Idam, oh dia ingat kakaknya. Sekian. Jadi artinya itu terima kasih. Itu, tapi dijabarkan. Oke baik, saya dari komentar yang beberapa teman baca, saya ucapkan banyak terima kasih karena negatifnya banyak. Kemudian saya menyadari bahwa tadi mungkin ya karena saya terpacu oleh waktu, maka saya menjelaskan secara terburu-buru. Tapi pada kesimpulannya saya mau tanya teman-teman, yang saya jelaskan tadi sudah paham ya? Berarti sudah bisa kan ya? Iya. Kalau memang ada yang sepanjang perjalanan ibu membuat, terus ada kesulitan, masih bisa ditanyakan ke saya. Jadi tidak berakhir di sini. Oke ya? Baik, seperti yang saya janjikan tadi, teman-teman silakan berdiri. Silakan berdiri. Ayo dong, cari pasangan masing-masing. Ayo cari pasangan masing-masing. Mau di sebelahnya boleh. Pas-pas ya? Kamu tidak bisa disentuh? Bisa. Oke, Ibu Mince dulu sama Ibu Wati di sebelah sini, saya mau lihat. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Gamesnya ini adalah trio macan. Enggak. Iya. Oke, saling berhadapan. Cluenya, kalau misalkan saya bilang 1, 2 dan 3, tangannya ibu dulu begini. Dua-duanya. Ya, satunya yang di dalam. Misalkan saya kasih games, ini 2 kan hadiahnya 2. Ya. Yang misalkan di gelombang pertama Ibu Mince dulu yang begini. Ini pas. Oh iya, boleh. Misalkan di pertama Bu Mince dulu, sebelah kiri dulu yang gini posisinya. Sebelah kanan gini. Ya. Kalau saya bilang 1 berarti itu renggang. Kalau 2 berarti mendekat, dekat tapi jangan sentuh. Kalau saya bilang 3 berarti tepuk. Kalau kena tidak boleh ditepuk. Kita ulang ya. Oke. Ingat, nomor 1 renggang, 2 dekat, 3 tepuk. Oke ya? Oke, kita ulang ya. Kita latihan. 2 3. Perhatikan. 1 itu apa? 2 3. Oke. Kita ulang ya. 2 3. Oke ya, ulang lagi ya. Kita masih ulang, masih latihan ini. Ya, harus kena. Ini melatih fokus, terus melatih kejujuran. Oke, kita ulang ya. 1 1. Dua. Oke, paham ya? Kita mulai, sudah bisa mulai. Oke. Ayo. 2 3. Tidak. Oke, lagi. Pak, silakan diperhatikan Pak ya. Siapa yang paling seru? Paling seru. Mau teriakannya, mau gerakannya, mau apanya? Oke? 50.000 untuk 1 orang per sesi 1. 1 orang. Iya. Iya, baku bagilah 1 kelompok.
Iya. Pak Ibu jangan langsung. Iya, Terserah saya. tidak seru. Oke, Pak Ipul gantikan Pak Iksan. Saya pandu. Oke, kita bikin barisan di sini supaya kelihatan. Kalau di situ kita tidak bisa lihat yang mana yang. Oke, berjejer ke sana semua Pak Ipul, maju. Ini satu baris. Pak Dapi lihat. Ya, lorong sebelah, bikin dua lorong. Sini, masuk di dalam. Bikin dua sip, dua baris. Ya. Oke, yang mau saja bermain, yang tidak bermain silakan awasi. Oke, yang mau bergabung cepat. Oke, Pak Sukman dengan Pak Iko bantu lihat ya, siapa yang jadi pemenangnya adalah siapa yang terjepit. Oke, siapa yang terjepit? Ya, maksudnya kelompok mana yang sudah berhasil menjepit, berarti itu pemenangnya. Oke toh? Yang tidak dijepit. Yang tidak dijepit. Oke. Jadi tadi permainannya apa? 1, 2 dengan 3. Kalau 1 pegang, 2 dekat, 3 tepuk. Oke. Kita mulai ya. Dicoba dulu. 1 2 1 2 3. Ada? Keluar, oke, keluar. Yang dijepit keluar, oke. Oh iya, maaf, itu dicoba ya. Berarti permainannya siapa yang berhasil menjepit lawan berarti itu keluar karena tidak konsentrasi. Oke, kita mulai ya. Ya, ini sudah permainan. Saya cari 3 terbaik, masing-masing dapat 50.000. Oke. 3 ya, 3. Oke. Kita mulai. Siapa? Pak Sukma main sini, Pak Sukma. Gaya gantikan Pak Ipul. Nah. Oke, satu sumber suara ya, semua dari sini. Pak Ipul dengan Pak Igo bantu awasi. Jujur saja. Oke, kalau ada yang jujur, batal puasanya. Berarti masih fokus. Oke, kita mulai. Jadi tadi saya ulang, 1 menjauh, 2 mendekat, 3 tepuk. Oke, mulai. Konsentrasi. 2 1 2 1. Jadi setelah melihat situasi ini tantangannya dikasih naik. Jadi kalau misalnya belum hitungan ketiga tapi lawan mainnya itu sudah terluka. Nah, berarti dis. Oke. Jadi dengar dulu instruksi baru bergerak. Oke. Di sebelah sini tolong lihat siapa yang bergerak. Oke. Fokus. Satu sumber suara. Saya tidak mulai kalau masih ada suara lain. Satu suara ya. Oke, kita mulai. Konsentrasi. 2 1 2 1 3. Tidak ada? Oke, satu kali lagi ya. Berarti kalau semua lolos berarti konsentrasinya berhasil. Bagus. Oke, nanti ada kejutan. Konsentrasi.
Lihat kiri kanan ya. Kalau ada yang bergerak sebelum disebut angka berarti mohon dengan kesadaran sendiri diskualifikasi. Oke, kita mulai. 3. Aman. Yang tidak angkat tangan berarti Ya kan kalau 3 harus angkat tangan kan? Nah, kalau ada kelompok yang tidak angkat tangan berarti bagaimana pemateri tadi? Ya gini. Jepit. Oke gini. Maaf Pak. Sambil saya ambil lagi. Jadi gini, untuk mengetahui ini kan jurinya depannya ya. Untuk mengetahui supaya itu betul-betul dijepit atau tidak, angkat tangan aja. Yang itu. Karena saya lihat tadi saya fokusnya yang angkat tangan ke atas. Jadi makanya saya bilang yang tidak angkat tangan. Boleh ya. Oke, kita ulangi. Baik. Oke. Ya, sepakat ya. Kalau 1 menjauh, 2 mendekat, 3 angkat ke atas. Nah, itu ya kesepakatannya. Nah, oke. Bu Mica maju sedikit. Ya. Oke. Oke. Yang berada di sebelah kanan saya berarti angkat tangan. Berarti yang sebelah kiri yang menjepit. Oke. Pak Sukma tukar. Ya. Ayo menjepit. Oke, konsentrasi, fokus. 1 2 1 2 1 3. Fokus semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Terima kasih banyak. Ya gini, tadi itu dijanjikan sama Bapak lagi 50.000 dia kasih naik. Jadi ada kan 150 ya Pak ya. Yang saya janjikan 51 orang. Ya kan? 51 orang. Ini hari ini semua pada hebat. Nanti kita simpan sampai lokakarya. Ya. Jadi lokakarya ada dua door prize ini. Ada yang 50 ini, ada yang ingat 300 ditekan kawan-kawan. Iya, setelah lebaran. Oke, kita maju ke lokakaryanya. Ya, hari terakhir, hari Kamis ya, boleh ya? Oke. Hari ini teman-teman sangat sudah luar biasa. Saya sebagai pembawa material ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua sudah berkonsentrasi meluangkan waktu. Kemudian besar harapan saya ke depan. Bukan saya lagi yang berdiri depan sini. Saya harapkan dari teman-teman semua ada yang bisa kita saling tukar pengetahuan karena saya pokoknya teman-teman punya prinsip lah. Baik pun bisa berdiri di sini berarti teman-teman tidak ada bedanya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman untuk hari ini. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya di Lokakarya hari Kamis. Karena waktu juga ini sedikit lagi 3 menit kita menuju jam 6. Jadi saya akhiri hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Jadi saya serahkan kembali ke Bapak Ketua Sekolah. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu silakan duduk sebentar, kita tutup kegiatan. Karena tadi kita awali dengan dibuka, maka kita harus mengakhiri dengan ditutup. Sekali lagi yang saya hormati Bapak pemateri, Pak Saiful yang bosan-bosan untuk mendampingi kita semua. Yang saya hormati dan saya selalu banggakan Bapak Ibu guru peserta pelatihan pembuatan media ajar interaktif yang kita rangkaikan dengan buka puasa bersama. Saya yakin dan percaya banyak hal yang Bapak Ibu dapatkan dan juga masih banyak hal yang belum didapatkan. Tetapi ini menjadi tantangan kita dan secara tidak langsung tadi kita sudah sepakati bahwa kegiatan ini akan berlanjut. Jadi
output dari kegiatan nanti kita akan presentasikan pada saat lokakarya ya, atau kegiatan kobel minggu depan di sekolah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, senantiasa kebersamaan ini terbangun dari Bapak Ibu, karena dengan kegiatan seperti ini semakin menambah kebersamaan, kemudian rasa saling menghargai antar sesama, maksud saya antar teman dan Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bersama-sama membangun kompetensi atau kemampuan pribadi dari Bapak Ibu, terkhusus pribadi saya juga masih belajar, makanya tadi saya tidak meninggalkan ruangan karena saya juga mencuri ilmu dari pemateri, sehingga ke depan ketika proses pembelajaran di kelas, outputnya adalah ada peningkatan motivasi dari para peserta didik. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan ini. Mungkin bulan depan kita akan bikin kegiatan lagi, tapi ranahnya berbeda. Masih berkaitan dengan media ajar, tetapi nanti media ajar yang berbasis lokal, yang bisa Bapak Ibu buat sendiri sesuai dengan kebutuhan dari kelas masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terkhusus kepada panitia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan ini sampai dapat terlaksana dengan baik. Mungkin Pak Ulan sebelum kita keluar dari ruangan ini, Pak Ulan ambil alih tempat di depan untuk tanda tangan uang transport buat Bapak Ibu guru. Tadi setelah kita bermain games, saya tadi menyampaikan ada 50.000. Tanpa saya menyampaikan itu, Pak Olan ternyata sudah isi 50.000 plus di amplop.